Tumaba ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa belajar Takalam Club di program di Quantum Maba pada angkatan 33. Alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita Fadilatul Ustadzah Nabilah Abdul Rahim Bayan hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustadzah. Hal صوتي واضح يا أستاذة؟ نعم واضح. لحظة جيد. كيف حالك أستاذة؟ بخير؟ أستاذة فضيلة. الحمد لله أنا بخير أستاذة. وكيف حالك يا أستاذة؟ هل أنت بخير؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. Mungkin nanti teman-teman ada yang untuk slideshow-nya bantuin ya. Soalnya di sini saya susah untuk bukanya. Insyaallah nanti Ana akan slideshow Ustazah. Baik, jazakallah khair. Nah, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Al-Ustazah. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke materi. Tafadhali Ustazah 'alaiha faltatafadhal mashkurah. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى ورفعة وحكمة يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هادين مهدينا إلى يوم القيامة يا رب العالمين. كيف حالكم أخواتي؟ di unmute semua ya? Alhamdulillah bikhair ya Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. Ya, kalau manggil Ustazah gimana? Jangan Ustazah, enggak gitu. Kalau bahasa Arab Ustazah, ya enggak Ustazah. Nah, itu Ustazah itu kalau seperti itu aksennya bahasa Indonesia, Arab Indonesia. Ustazah, Ustazah bukan Ustazah tapi Ustazah, ya. Jadi kalau saya nanya, kaifa halukum? Jawabnya gimana? Bikhair, ya Ustazah atau alhamdulillah bikhair, Ustazah. Ya, dengan Ustazah. Nah, Ustazah itu Indonesia banget ya. Baik, alhamdulillah. Insyaallah selamat datang teman-teman yang baru bergabung di kelas bahasa Arab atau kursus bahasa Arab Quantum Maba. Alhamdulillah, insyaallah dalam beberapa pertemuan kita akan belajar bersama-sama. Ya, sebelum kita belajar bersama-sama, kenapa sih saya pengen tahu teman-teman di sini pengen belajar bahasa Arab? Nah, supaya kan kalau kita nggak tahu kenapa, jangan-jangan ikut karena ada Kak Nabila. Ya, itu jangan salah niat ya, belajar bahasa Arab itu jangan salah niat. Nanti kalau nggak ada Kak Nabila nanti nggak semangat dong, nggak seperti itu. Jadi saya pengen tanya nih, mungkin teman-teman di sini yang bisa jawab langsung open mic ya. Kenapa pengen belajar bahasa Arab? Silakan, atau boleh juga di kolom chat. Halo teman-teman. Yuk. Oke, memperbaiki bacaan sholat. Bagus sekali. Nah, kalau dalam belajar bahasa Arab kan tentunya kita juga belajar makharijul huruf, belajar bagaimana pengucapan-pengucapan seperti tadi kan ustadzah, misalnya kan biasanya orang Indonesia bilang ustadzah, atau misalnya afwan jiddan, misalnya kan dalam bahasa Arab itu kan tidak ada seperti itu. Kadang-kadang cara menyusun kosakata dalam sehari-hari di Indonesia beda dengan pengucapan atau susunan kosakata di Arab sana ya. Nah, tidak sesuai strukturnya begitu ya. Baik, ada juga di sini yang bilang ingin mana tadi di atas nih, biar bisa paham bahasa Al-Quran. Nah, ahsanti. Memang walaupun dasar, kalau kita masih di tahapan level dasar atau jalur dasar, ini biasanya belum kita langsung baru belajar misalnya fi'il atau misalnya hari ini langsung bisa mengerti Al-Quran. Tidak, tentu pasti ada tahapan-tahapan yang dimana kita bisa menguasai atau memahami setidaknya arti Al-Quran. Ingin tahu arti bacaan Al-Quran ya. Jadi kalau kita mau mengerti bahasa Al-Quran ya, tidak cukup kita belajar bahasa Arab ya, tapi kita juga perlu belajar ilmu-ilmu yang lain yang mendukung pemahaman kita tentang Al-Quran. Jadi misalnya nih, kita tahu dalam kosakata dalam bahasa Arab sayyarah adalah apa? Mobil. Nah, mungkin ada yang pernah melihat dalam Al-Quran ayat yang dalam Al-Quran waja'at sayyarah.
Apakah sayyarah di situ artinya mobil? Tentu tidak, karena di masa atau di zamannya Nabi Yusuf itu belum ada mobil. Nah, apa artinya sayyarah? Nah, itu ilmu-ilmu yang lain yang apa namanya, yang mendukung pemahaman kita tentang Al-Quran. Jadi tidak bisa kita bahasa Arab aja yang untuk bisa belajar Al-Quran atau mengerti Al-Quran, tidak. Pasti kita perlu ilmu-ilmu yang lain yang mendukung ilmu apa namanya pemahaman kita tentang Al-Quran. Dan tentu itu juga ilmu-ilmu yang lain ini kalau kita mau maksimal ya tentu dengan bahasa Arab juga gitu ya. Bentar ya, anakku mau saya titip sebentar. Baik, ada lagi, Masya Allah, agar memahami Al-Quran itu sudah kita jelas. Memudah mempelajari terjemahan Al-Quran, ya betul. Ya, jadi karena ingin bisa memahami bahasa Arab dengan baik, supaya paham bahasa Arab, semoga khusyuk dalam sholat, ya. Karena sangat suka atau menyukai bahasa Arab dan bisa mengajarkan kembali ilmunya. Ya, betul. Jadi kalau kita sudah belajar bahasa Arab itu jangan cukup, ya sudah saya belajar atau saya praktek dengan teman saya sendiri. Tentu kita harus juga mengajarkan teman-teman yang lain atau orang-orang sekitar. Kenapa? Karena supaya ilmu itu tetap terjaga, ya. Di mana dalam apa namanya ilmu yang kita miliki, kita harus usahakan atau upayakan untuk bisa mengamalkannya. Al-ilmu al-amal wa illa fartahal. Ya, ilmu itu diamalkan, kalau tidak dia pergi atau hilang. Makanya kita setelah belajar di sini, ya, usahakan teman-teman di sini ada mungkin sepertinya di Quantum Mabani ada komunitas-komunitas atau misalnya teman-teman di sini tetap di-upgrade ilmunya, ya tetap usahakan apa namanya selalu bisa mempraktikkan apa yang sudah dipelajari agar tidak salah mengucap kalimat-kalimat yang baik. Ya betul, kadang-kadang kalau walaupun kalimatnya baik, tapi susunan kosakatanya tidak baik, jadi orang bingung gitu ya. Kadang-kadang saya sering bingung ya, orang Indonesia ini tadhak kathiran, ketawa-ketawa aja, atau kita ketawa banyak. Hah, kok kayak gitu ya? gitu. Kadang-kadang bingung. Pernah saya ada yang apa nganter saya, terus saya bilang nanti saya pulang jam 2. Terus dia jawab, "Oh, qadim jiddan." Hah? Qadim jiddan? Apanya yang qadim jiddan? Maksud dia tuh lama banget gitu kan. Kan qadim kan dalam bahasa Indonesia lama, tapi sedangkan kan kondisi yang kita bahas adalah waktu sekarang. Oh, mutaakhir jiddan seharusnya seperti itu, bukan qadim jiddan. Kalau qadim itu seolah-olah itu apa kuno gitu, lama banget gitu ya. Tapi yang dibahas saat itu adalah nanti saya pulang jam 2. Oh, berarti telat banget gitu ya. Atau lama banget gitu itu belajarnya. Jadi katanya qadim jiddan, saya baru apa ini qadim jiddan kok nggak nyambung gitu. Oh, kalau kita terjemah harfiahnya dalam bahasa Indonesia telat sekali atau lama sekali. Nah, jadi jangan sampai orang Arab pun mendengar bahasa Arab kita dia bingung sendiri gitu ya, sedangkan itu bahasanya ya, agar bisa menjadi amal baik jariah ya insya Allah bismillah, agar lebih mudah memahami ilmu agama. Betul. Jadi memang walaupun banyak sudah alhamdulillah sudah banyak buku-buku yang sudah diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi tetap jiwa mualifnya itu atau pengarang aslinya itu tidak akan tersentuh kalau kita tidak baca langsung. Ya, misalnya saya baca jangan jauh-jauh. Misalnya Matan Tuhfatul Atfal dan Syarah Matan Tuhfatul Atfal. Rasanya feelingnya itu beda dengan saya baca terjemahan. Nah, makanya seringkali kalau misalnya saya misalnya ada daurah penjelasan Matan Tuhfatul Atfal ataupun Jazariyah, tetap buku yang saya pakai atau referensi yang saya pakai adalah referensi asli bahasa Arab. Cuma ya bahasa Indonesia hanya sekedar menerjemahkan kosakata-kosakata mungkin yang agak sulit atau saya tidak pahami dalam bahasa Indonesia. Jadi tetap ruhnya itu beda. Apalagi misalnya mengkaji tafsir, kajian fikih, itu kalau membacanya itu beda, jiwanya beda. Kalau kita langsung membaca dari sumbernya atau dari muallifnya, beda kalau kita baca terjemahannya. Karena kalau terjemahan kan ada orang yang kedua, istilahnya teks itu sudah
yang sudah dipegang sama orang lain. Tapi kalau misalnya kita membaca dari muallifnya langsung, maka ya insya Allah kesentuhan ke hati itu akan lebih mengena gitu ya. Baik, menambah ilmu dan biar bisa ngobrol pakai bahasa Arab dengan kawan-kawan muslim di seluruh dunia, dan jika tiba-tiba ngomel di rumah pakai bahasa Arab, wah keren nih ya, dikira nggak ngomel. Bahasa Arab merupakan bahasa terbaik menurut saya. Ya, saya ingat dulu ketika saya di Mekah, kalau mama saya di tengah-tengah orang-orang Arab, misalnya kalau ngomel saya ngomelin pakai bahasa Indonesia. Terus kalau kita pulang ke Indonesia, ya kan? Kalau mau ngomel-ngomel, ngomelnya pakai bahasa Arab gitu ya, supaya tidak ada yang mengerti kalau itu adalah omelan. Mas ya, tujuannya cocok juga nih. Ya, karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama, benar. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ta'allamul Arabiyyah" atau fima ma'nah atau fima rawah, ya ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Atau dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, ta'allamul Arabiyyah li thalath, li'anni Arabi wal Qur'anu Arabi wa lughati ahli jannah Arabiyyah, kalau tidak salah ya. Jadi bahwa Rasulullah adalah orang Arab, dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab, dan juga bahasa surga adalah bahasa Arab. Jadi bagaimana mau masuk surga? Nah, makanya kita upayakan sekarang untuk bisa belajar, untuk mampukan diri untuk belajar bahasa Arab. Agar mudah memahami ilmu agama, paham bacaan-bacaan sholat, dan bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Nah, ahsanti. Agar tidak berlama-lama jadi turis di agama sendiri. Betul sekali ya. Kadang-kadang kita merasa, oh ternyata Al-Quran itu ada ya pembahasan-pembahasan tentang misalnya sekarang apa nih yang lagi apa namanya ngetren misalnya. Walaupun apa namanya itu pemahaman-pemahaman yang sesat, misalnya seperti LGBT misalnya, seperti misalnya apa ya membuka hijab, atau apa tentang apa terakhir ada juga child free dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah dalam Islam sudah dibahas ya, sudah dalam kalau kita baca Al-Qur'an, memahami sunnah itu sudah dibahas. Nah, namun karena kita jauh karena bahasa tadi ya, jadi kita merasa ketika kita baca, oh ternyata dalam Islam sudah bahas tentang ini. Nah, makanya makin kita mengenal bahasa Arab, makin insya Allah bismillah pemahaman kita tentang agama kita makin dekat, makin kuat. Makanya salah satu cara musuh Islam itu untuk menghancurkan generasi muda orang-orang Islam atau umat Islam adalah menjauhkan mereka dari bahasa Arab dengan cara, misalnya contoh sekarang mungkin sebelum ini ada ngetren bahasa Turki misalnya. Turki masih oke lah karena masih ada apa namanya bau-bau apa namanya Daulah Utsmaniyah. Apa bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Iya, bahasa internasional. Tapi bahasa Arab adalah lebih utama karena kita akan lebih memahami agama kita. Atau sekarang yang lagi naik daun bahasa Korea misalnya sekarang, karena udah banyak itu kursus bahasa Korea. Ya bukan tidak boleh, boleh, tapi utamakan kalau kita pengen lebih mendalami ilmu agama, kita pasti kita akan mencari bahasa Arab ya. Baik. Ini ada beberapa tujuan dari teman-teman ya. Dan kalau kita mau belajar bahasa Arab tentu, apalagi di sini kita akan apa namanya banyak latihannya ya, nanti akan dilanjutkan latihan bersama Ustazah Fadilah ya. Hari ini kita akan belajar tentang at-tahiyyah wa ta'aruf ya. At-tahiyyah wa ta'aruf adalah salam dan perkenalan. Di mana dalam Islam ketika kita ingin apa namanya mulai muhadatsah, maka ada sapaan ya, ada sapaan. Misalnya kalau di Indonesia apa? Selamat siang, selamat sore kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dalam Islam ya, atau dalam kalau dalam Islam kita ucapkan adalah assalamualaikum, karena dan memang dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk saling mengenal. Saling mengenal. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya.
Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dalam berbagai macam suku, kabilah. Untuk apa? Lita'aruf, agar kita saling mengenal. Nah, tapi jangan sampai kita saling mengenal bukan untuk menjatuhkan sama antara sesama, tidak. Tapi kita ingat bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Bukan berarti kita lebih hina daripada orang Arab atau sebaliknya, tidak. Atau orang yang suku ini, suku itu lebih hina, tidak. Tapi semua di mata Allah sama, tapi yang terbaik adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengenal sesama? Ini insyaallah adalah pelajaran kita hari ini. At-tahiyyah wat ta'aruf. At-tahiyyah adalah salam, at-ta'aruf adalah perkenalan. Baik, next ini Kak. Next dalam bahasa Arab at-tali ya. Nanti at-tali gitu ya. Baik, ini ada percakapan atau muhadatsah antara dua ukhtain, dua ukht ya. Ukhtain antara ukhtain. Yang pertama al-ula ismuha Khawlah, namanya Khawlah. Al-thaniyah ismuha Khadijah. Saya bisa share screen juga nggak? Maksudnya saya pengen coret-coret. Bisa nggak? Oke, screen ini. Bisa nggak, Kak? Biasanya kalau mau pengen coret gimana ya? Lupa lagi. Sudah dijadikan CO host, Ustazah. Oh iya. Insya Allah bisa di. Oke, baik. Ada pena sebelah kiri ya? Nah. Sebelah mana? Pena di sebelah kiri, Ustazah. Pena di layar. Pena sebelah kiri di layar. Tidak ketemu. Ya udah, tidak apa-apa. Karena di sini belum bisa buka ya. Enggak, tidak apa-apa. Baik. Khawlah ya, ukhti Khawlah yang pertama dia mengucap assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Boleh masing-masing teman-teman latihan sambil saya baca, nanti saya kasih kesempatan buat teman-teman mengulang ya. Tidak buka mic juga nggak apa-apa, yang penting pengucapannya yang benar. Assalamualaikum ya. Artinya adalah keselamatan untukmu. Khadijah menjawab, Waalaikumsalam. Nah, ini memang sapaan yang sangat singkat ya. Ada yang sapaan yang lebih panjang lagi, yaitu atau yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pernah ada sahabat yang masuk, dia mengatakan Assalamualaikum, kata Rasulullah 10. Lalu ada sahabat lagi yang masuk, Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah mengatakan 20. Lalu ada lagi sahabat yang masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengucap seperti itu. Rasulullah mengatakan 30. Sahabat yang lain, Rasulullah, apa yang dimaksudkan oleh engkau, wahai Nabi? Di mana yang pertama mengucap Assalamualaikum, engkau menjawab 10. Ada lagi yang masuk, Assalamualaikum warahmatullahi, menjawab 20. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, engkau menjawab, wahai Nabi, 30. Katanya, jawabnya Rasulullah adalah, itu pahala yang didapat oleh yang pemberi salam. Nah, hukum salam ini adalah sunnah ya. Saya mau menyapa Ustazah Fadilah. Assalamualaikum Ustazah Fadilah. Gimana jawabnya Ustazah Fadilah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau yang paling pendek adalah waalaikumsalam. Nah, barakallahu fiki. Jadi jangan jangan masuk rumah bilang hai, enggak ya. Karena ini adalah assalamualaikum, adalah doa ya, keselamatan untukmu ya. Dan arti dari assalam ini adalah luar biasa. Coba perhatikan dalam tasyahud akhir ya. Kita berapa kali tasyahud dalam sehari ya? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi kita selalu minta selamat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ada di antara nama Allah yang baik adalah al-ismullah as-salam ya, assalam. Karena ketenangan, selamat ini bukan hanya selamat zahir, tapi kita juga minta selamat batin dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya kita minta keselamatan, tapi kita minta rahmah, kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa akhir-akhir ini ya banyak rumah tangga berantakan, banyak rumah tangga yang tidak harmonis, banyak rumah tangga yang menampung banyak masalah? Nah, mungkin di antaranya adalah mereka tidak salam, memberi salam.
masuk udah melempar tasnya, udah lagi apa kabar. Nah, harusnya ketika masuk rumah ya, bertemu dengan teman, bertemu dengan keluarga, maka ucapan kita atau sapaan kita adalah assalamualaikum. Ya, baik. Baik, slide berikutnya. التالي خولة صباح الخير, Khadijah صباح النور. Sabahul khair adalah arti sabah. Sabah kalau kita secara rinci, sabah artinya pagi. Al khair adalah selamat ya. Jadi tapi kita nggak bilang sebaliknya ya. Artinya adalah selamat pagi, sabahul khair. Sabah, Khadijah menjawab sabahun nur. Sabah artinya pagi, an-nur adalah cahaya. Tapi di situ nulisnya selamat pagi juga. Tapi nggak mungkin kita selamat pagi, selamat cahaya, nggak kan? Artinya juga selamat pagi. Atau bisa juga jawab sabahul khair. Ya. Ada juga kalau misalnya sudah sudah banyak memahami kosakata misalnya sabahul ward, bisa juga. Itu sebenarnya al-ward kan bunga, pagi bunga, bukan pagi bunga, tetap dia ucap sapaan selamat pagi mungkin lebih romantis gitu ya, atau lebih sabahul hub, misalnya kalau saya biasanya karena pagi-pagi suka minum kopi, sabahul qahwa misalnya seperti itu ya. Atau misalnya sabahul syokolata, seperti itulah. Jadi sapaan-sapaan yang kita sayangi misalnya. Di sini kalau contoh sabahul khair, atau misalnya sabahul hub, sabahul ward, sabahul zahr, sabahul yasmin. Ya mungkin kalau teman-teman yang menonton kalau bukan drakor ya, drama Arab gitu ya. Sabahul hub, sabahul khair, banyak sekali, bingung. Kok kita belajarnya hanya sabahul khair aja, jawabnya sabahul nur ya. Jadi banyak sapaan-sapaan, tapi ini yang formal ya, yang biasanya kalau misalnya kita masuk kantor sabahul khair, jawabnya sabahul nur ya. Jangan salah, nanti tiba-tiba nelfon ke kantor resmi formal ternyata sabahul hub, jangan ya. Jangan salah sapa. Jadi ini adalah sapaan yang formal ya. Jadi sabahul khair. Misalnya saya belum kenal sama Ustazah Fadilah, ya, maka sapaan saya setelah assalamualaikum sabahul khair. Ya, nggak mungkin tiba-tiba sabahul ward, sabahul hub. Bingung juga Ustazah Fadilah. Siapa ini pagi-pagi gitu ya. Ya, jadi untuk sapaan ucapan pagi, selamat pagi, sabahul khair bisa diganti dengan kalimat masa apabila di sore hari. Nah, masa ini mulainya dari habis zuhur ya. Habis zuhur itu sudah masuk waktu masa ya. Jadi masa ul khair. Jadi tidak harus masa ul khair itu kalau di bahasa Indonesia kan ada selamat pagi, selamat siang, ya kan? Terus selamat malam, ya kan? Nah, kalau bahasa Arab tidak, dia hanya ada 2 waktu saja, sabah wa masa. Jadi nggak ada sabah, zuhur atau ghada, terus asya, enggak. Itu jadi ada waktu itu ada dua bagian saja, sabah dan masa. Jadi tidak ada ghada al khair, nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi ada sabah al khair dan juga ada masa al khair ya. Jadi sabah itu biasanya dari pagi ya sampai sekitar jam 12 ya, pokoknya zuhur lah gitu ya. Setelah zuhur itu biasanya sampai malam itu dibilang masaul khair ya, masaul khair, masaul khair, atau jadi menjawabnya adalah masaul nur ya. Baik, tadi ya. Setelah kita memperkenalkan kita saling menyapa, tapi kita bingung nih, kita mau nanya siapa ya namanya gitu ya. Nah, cara kita menanya, mungkin kita di sini Khaulah dia memulai mengenalkan dirinya, ismi Khaulah. Kalau saya ismi Nabila ya. Terus kita pengen nanya nih teman kita atau yang teman yang baru kita ini pengen kita sapa atau kita tanya siapa namanya, Mas Muki untuk yang perempuan, Mas Muka untuk yang laki-laki. Ya, di sini Mas Muki. Kalau bahasa Indonesia dia tidak membedakan antara jenis laki-laki bukan jenis ya, bukan kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Sedangkan di Indonesia itu berubah.
bukan masih berubah. Di bahasa Arab beda, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya, tapi tetap ya, insya Allah gampang kok ya. Kalau misalnya laki-laki masmuka, kalau perempuan masmuki, kasrah ya. Kalau perempuan bil kasrah. Jawabnya Khadijah di sini adalah ismi Khadijah, namaku Khadijah. Ya, bisa jadi juga apa namanya di sini kan Khaulah menyapa terlebih dahulu, bisa juga langsung ditanya, misalnya Ustazah Fadilah bertanya kepada saya, Mas mungkin langsung gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita mengenalkan diri terlebih dahulu, lalu kita menanya kepada yang sahabat yang kita ingin tanya namanya, karena lebih sopan aja gitu, lebih kadang-kadang ada yang WA nih ke saya. Terus dia tidak mengenalkan diri, bisa nggak saya telepon? Kan bingung juga siapa ini kok nggak mengenalkan diri, kayak gitu. Makanya lebih apa namanya kita ibtidaan kita memulai ya menyebut nama kita sendiri, lalu kita menanya kepada teman. Khawlah, Khawlah, ismi Khawlah, masmuki Khadijah, ismi Khadijah. Ya, ismi Khadijah. Nanti bisa di sini teman-teman latihan nanti ya, misalnya ismi Jihan, masmuki, ismi Yunita misalnya. Ya, seperti itu. Baik, At-Tali. Ya, setelah kita memperkenalkan sapaan nama, mungkin saya akan sedikit membahas tentang nama sebelum kita masuk ke tentang kabar. Nama, ya, bahwa subhanallah setiap nama kita itu sudah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Ya, misalnya Nabila sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, Fadila sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Siapa di sini ada Khairun Nisa atau Imra'a Al-Makrumah Al-Mukarramah sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi semua nama itu sudah tercatat. Dan ya dalam hadis Rasulullah SAW membahas tentang nama, ya, bahwa khairul asma, nah, hadis Rasulullah SAW, khairul asma ma ubid wa ma humid. Sebaik-baiknya nama adalah yang dimana ada abdu, ya, dan ada atau ada ma'abid wa ma'hamid. Hamid itu ada Muhammad, Ahmad, istiqaq, mushtaqat min al-hamd, ya. Bagian dari alhamd, misalnya Muhammad, Mahmud, Ahmad. Ya, ini termasuk dari nama-nama yang ya terbaik lah. Nah, bagaimana dengan perempuan? Perempuan namanya Ahmad, ya bisa jadi Mahmudah, Hamidah, ya. Ini bisa juga, ya. Atau yang penting dengan nama-nama yang artinya baik, ya. Karena salah satu cara orang tua memuliakan anaknya adalah dengan memberi nama baik untuk anaknya, ya. Baik, setelah itu, setelah kita mengenal tentang nama, kita mau nanya bagaimana kabarmu, ya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu dalam bahasa Arab adalah kaifa haluki. Kaifa haluki untuk perempuan, kaifa haluka untuk laki-laki. Jawabnya adalah bi khair walhamdulillah, atau bi khairin, bisa jadi bi khairin karena apa namanya mauqi'ul i'rabi, bi khairin walhamdulillah wa kaifa haluki anti. Ya, jadi alhamdulillah baik, dan bagaimana kabarmu? Bisa juga mungkin kadang-kadang kita mendengar kalau amiyahnya adalah kefik atau kaifuk, itu ikhtisar. Itu adalah singkatan. Nah, tapi usahakan kalau apa namanya kalau kita masih formal, kita lebih apa namanya kita menggunakan ini kaifa haluk, ya. Jangan sok akrab langsung kaifak, enggak, jangan ya. Atau kefik, ya, enggak. Kaifa haluk ini apa namanya formalnya. Ya, kaifa hali. Khawla bertanya, kaifa haluki? Khadijah menjawab, bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Ya, bagaimana kabarmu Khawla? Atau bagaimana dengan kamu? Atau bagaimana kabarmu? Seperti itu. Dan memang dalam Islam, ya, menanya tentang kabar atau mengetahui tentang kabar saudara, kabarnya tetangga, ya, dalam hadis Rasulullah tentang mengetahui tentang kabar tetangga dalam hadis Rasulullah fi makna bahwa tidaklah orang beriman kepada Allah dia dalam kondisi
kenyang sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Di sini perlu ya, apalagi dalam apa namanya situasi seperti sekarang pasca pandemi, setelah pandemi, apa namanya banyak mungkin teman-teman atau keluarga-keluarga kita atau tetangga atau teman yang mungkin untuk hariannya belum mampu, ya setidaknya kita semangatin. Kalau kita tidak mampu membantu, kita mendoakan seperti itu, kita mampu bantu semampu kita, atau kita beri solusi, atau misalnya mungkin kita buka misalnya kita tahu oh dia ahli bagian apa, oh kita tawarkan mungkin di tempat yang lain mungkin yang apa namanya bisa menerima dia gitu ya. Jadi ini apa namanya bukan sesuatu yang yang sangat baik dan sangat bagus dalam agama Islam adalah saling memperhatikan. Bahkan dalam ibadah puasa, sebenarnya kenapa kita melaparkan diri? Supaya kita merasa kondisi teman sahabat keluarga kita, supaya kita mengetahui, mengenal bagaimana kondisi orang-orang Muslim yang tidak mampu makan atau kelaparan, ya. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi dalam dan kadang-kadang bukan hanya kaifa ahaluki wa ma akhbaruki wa kaifa hiya umuruki. Ini semua sapaan-sapaan tentang bagaimana bertanya tentang kabar, ya. Tapi yang formalnya adalah kaifa haluki. Bisa juga wa ma akhbaruki, ya. Wa ma akhbaruki, apa berita, kalau ya kalau bahasa Indonesia apa ya? Apakah ada kabar terbaru gitu ya? Wa ma akhbaruki kaifa huwa umuruki kaifa tasiru umuruki, seperti itu ya. Dan di sana itu atau di Arab itu boleh-boleh aja nanya tentang keluarga. Bahkan kalau kita ke kampung-kampung atau orang-orang Baduinya itu dia nanyanya banyak ya, halik syahbar syamil itu semua sebenarnya intinya adalah menanya kabar, tapi dengan dengan bervarian gitu, menanya tentang kabar tapi bervarian gitu ya. Nah, kembali lagi kita kaifa haluki, jawabnya bi khairin walhamdulillah. Nanti kita tanya kembali wa kaifa haluki anti, ya. Kalau laki-laki wa kaifa haluka anta, ya, seperti itu. Ini dalam bahasa Arab, karena kita bahas haluki, haluka, ya. Dalam bahasa Arab, dalam belajar itu biasanya haluka, haluki, supaya kita bisa membedakan yang mana untuk laki-laki, yang mana untuk perempuan. Tapi biasanya dalam kaidah bahasa Arab adalah al-Arabu la tabtadi'u bisakin wa la tantahi bimutaharrik. Ketika berbicara, bahwa orang Arab itu ketika berbicara itu tidak memulai dengan huruf sukun. Harusnya kha, khi, nggak pernah dia mulai dengan huruf sukun. Makanya kenapa ada hamzah wasal, karena ada kaidah dalam bahasa Arab tidak ada ucapan yang bermulai dengan sukun, dan juga tidak ada ucapan yang berakhir dengan harakah. Jadi bukan kaifa haluki. Nah, sebenarnya haluki di sini karena kita belajar ya, Makanya kadang-kadang kalau kita dengar ke Arab kaifa haluk, biasanya kaifa haluk, mama akhbaruk. Nggak ada kaifa haluki, nggak, akhbaruki, nggak ada ya. Jadi ini supaya kita lebih paham aja ya, ini arahannya kemana nih, ke perempuan atau ke laki-laki, ya kan. Tapi kalau kita berdialog ya dengan orang Arab asli, itu biasanya mereka tidak menggunakan kalau berhenti secara khusus misalnya bi khairin walhamdulillahi, enggak, bi khairin walhamdulillah, ya. Misalnya di sini kaifa haluki, enggak kaifa haluk, kaifa haluk, wa kaifa haluki anti, enggak wa kaifa haluki anti, atau bisa jadi anti atau anti gitu ya, seperti itu ya. Jadi jangan heran gitu, jangan heran kok dia ngomongnya beda, saya belajarnya gini ya. Jadi orang asing biasanya lebih paham instruktur bahasa Arab dibanding banyak dialognya, kecuali dia sudah terjun dengan sudah sering berkomunikasi dengan orang Arab, otomatis dia akan paham, oh ini nggak disebutin karena sudah kebiasaan mereka itu seperti itu gitu ya. Baik, tali انتهينا nama tali. Oke, Khawlah tadi kan Khadijah bertanya wa kaifa haluki anti? Khawlah menjawab bi khair walhamdulillah. Ila liqa, sampai jumpa. Khadijah juga ila liqa. Pengucapan akhir pertemuan atau muhadatsa seringkali dengan ila liqa,
atau ma'assalama, ya rafaqatka salama, sahibatka salama, itu semua sahih, semua benar. Atau diakhiri assalamualaikum, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi boleh ila liqa artinya sampai jumpa, atau ma'assalama, atau rafaqatka salama, atau sahibatka salama, itu semoga apa kamu selamat selalu gitu ya. Itu salah satu ucapan atau varian ucapan penutup muhadatsah ya. Ma'assalamah. Kalau saya sering kalau sama teman-teman biasa, kami jarang sekali ila liqa ya. Jarang sekali ila liqa. Yang sering mungkin dengar ma'assalamah. Ma'assalamah atau assalamualaikum. Ya, kalau ila liqa biasanya kalau ada apa namanya formal, itu biasanya kita menggunakan ila liqa. Ila liqa kadang-kadang kita diakhiri dengan doa fi wada'atil hafiz, fi hifdzir rahman, fi hifdzil ilah. Nah, itu juga apa namanya diakhiri dengan doa-doa atau muhadatsah yang diakhiri dengan doa-doa. Mengingat mengakhiri pertemuan dengan doa, dengan apa namanya, dengan saling mendoakan keselamatan. Ingat dalam hadis sahabat Rasulullah SAW ketika mereka berpisah itu mereka membaca surat Al-Asr dalam setiap akhir pertemuan. Kenapa? Ya, saling mengingat hakikat dunia itu seperti apa. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan seandainya tidak turun dalam Al-Quran hanya surat Al-Asr lakafah. Kenapa? Karena di situ mengingat ke hakikat dunia itu seperti apa dan apa tujuan kita sebagai orang beriman. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa ya, al-asr bisa dua arti, bisa waktu asar secara khusus, bisa arti yang kalau artian luas adalah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia selalu dalam kerugian. Kecuali, nah apa ini kecualiannya? Yang pertama adalah alladzina amanu, yang kedua wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi, itu yang ketiga, wa tawasaw bis sabri, itu yang keempat. Dia beriman tidak hanya cukup beriman, dia mencintai Allah tidak hanya mencintai Allah, tapi ada juga yang kedua adalah amilus salihat. Aku mencintaimu tapi tidak ada bukti, itu PHP. Ya, itu tidak pasti ya. Nah, jadi ukhti-ukhti yang masih jomblo lillah, single lillah, masih kalau single bahasa Arab itu azba atau azibah ya. Tapi jangan azibah lillah, jangan ya, nggak nyambung ya, soalnya nggak ada orang Arab tuh azibah lillah, nggak ada ya, nggak ada. Ini istilah-istilah keren sekarang aja, single lillah, jomblo fisabilillah. Nah, kalau nanya orang Arab ada nggak jomblo fisabilillah, nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi kadang-kadang apa namanya, karena kita pengen terlihat keren gitu ya, bisa bahasa Arab, jadi dicampur aduk aja nggak ya, jadi gaduh-gaduh soalnya ya. Ya baik, jadi apa tadi, jadi alladzina illa alladzina amanu, beriman kepada Allah, tentu ada buktinya, yaitu adalah amal, wa amilus salihat, amal perilaku atau amal itu harus yang saleh ya. Apa gunanya? Mohon maaf, ada yang bilang saya beriman kepada Allah tapi dia tidak pakai hijab. Bukti kamu beriman kepada Allah, kamu taat kepada Allah, menutup pakai hijab, menutup aurat. Dia amanu tapi dia tidak amalus soleh, dia masih berpacaran, dia beriman, saya ya tahu, saya beriman, saya takut kepada Allah, tapi mana tunjukin seperti itu ya. Jadi ilal ladzina amanu wa amilus solihat, apalagi tidak hanya cukup itu aja ya, dia beriman, dia beramal soleh, tapi yang ketiga tawasau bil haq, saling mengingat dalam kebaikan ya. Kita saling menasihati ya, saling menasihati dalam kebaikan, saling menyemangatkan antara sesama dalam berbuat hal-hal yang baik ya, itu termasuk amil tawasau bil haqqi. Yang keempat adalah tawasau bis sabr. Jadi bukan hanya mengingat dalam kebaikan saja, tapi mengingat kembali dalam kesabaran. Ada teman lagi susah, kita sabar, kita memberi support, kita memberi semangat ya, agar dia apa namanya, sabar dalam tantangan-tantangan dalam kehidupan. Jadi subhanallah, surat Al-Asr ini adalah surat yang di mana para sahabat radhiyallahu alaihim di setiap pertemuan mereka mengakhiri sebelum mereka berpisah, mereka membaca surat Al-Asr. Nah, di sini kita menutup muhadatsah kita dengan ila liqa ya. Mungkin ada, kalau di TK itu ada nyanyinya ya, ila liqa. Kadang-kadang kalau nyanyi-nyanyi Indonesia itu ya untuk belajar bahasa Arab ya, kadang-kadang kurang pas aja, kurang pas panjang pendeknya gitu ya. Ada beberapa nasyid yang saya pernah dengar ya kurang tepat, tapi setidaknya tidak apa-apalah untuk tahapan pertama mengenal kosakata, tapi mungkin untuk kedepannya kita bisa membenarkan cara
pengucapan huruf panjang pendeknya dalam belajar di kursus bahasa Arab online di Quantum Aba insyaallah. Baik, Ustazah Fadilah silakan. Ada lagi? Next. نعم أستاذة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أستاذة هل نفتح مجال السؤال؟ نعم. نعم ممكن نأخذ سؤالا أو سؤالين أستاذة إن شاء الله. نعم لا بأس. Nah, tafadhalna Akhwat, silahkan Akhwat yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Tadi di sini juga ada satu pertanyaan Ustazah dari Ukhti Sulistia Rahmah. Ustazah, mengapa alifnya tidak dibaca pada kata masmuki? Baik, coba balik Ustazah. Nah. Ya, Ustazah. Di slide 6. Ya, baik. Perhatikan alif yang di sini atau hamzah ya. Ini sebenarnya ini namanya hamzah ya. Ini namanya hamzah, bukan alif. Alif itu adalah alif yang sukun sebelumnya fathah. Contoh seperti saya share ini aja deh, tar. Whiteboard. Misalnya ini bahasa, tar kita ganti bahasa dulu. Ya, alhamdulillah. Ini alif ini nih, ini ya. Alif ini kita tidak dibaca kalau dia di tengah-tengah kosakata. Maksudnya dalam tengah-tengah pelafalan. Misalnya coba kalau kita sebelumnya subhanallah, subhanallah, walhamdulillah. Ya kan? Kita tidak baca, enggak wa alhamdulillah, tidak, subhanallah walhamdulillah. Ya, enggak subhanallah wa alhamdulillah. Begitu juga dengan alifnya di sini nih. Nih, subhanallah. Kita enggak baca subhanallah, enggak. Subhanallah, subhanallah. Ini namanya hamzah wasal. Hamzah wasal. Mungkin kalau bahasa Indonesia hamzah wasal. Hamzah wasal. Ya. Nah, bisa nanti teman-teman searching lebih detailnya. Tapi intinya hamzah wasal itu dia ini ketika di awal kita ucap seperti tadi alhamdulillah ya ismuki. Tapi kalau dia sudah tersambung dengan yang sebelumnya ya dia termasuk dalam tengah-tengah ucapan maka itu dia tidak kita baca. Subhanallah ya walhamdulillah masmuki ya. Seperti tadi juga ilal liqa. Kita nggak baca ila al-liqa, enggak, kita baca ilal liqa ya, seperti itu ya. Itu namanya hamzah wasl. Baik. Nah, Ustazah, jazakumullahu khairan. هل نأخذ سؤالا واحدا؟ نعم سؤالين لا بأس. هناك مجال للتجريب، تفضلي. نعم تفضلي silahkan Ukhti Nia. Bismillah. Ustazah. نعم. أستاذة بالذات. Ustazah. نعم. Ismi Nia. Afwan Ustazah, izin bertanya. Ya, ini maaf sebelum bertanya, afwan Ustazah, afwan itu enggak ada dalam bahasa Arab. Ada. Afwan dalam itu kan al-afu. Afu adalah minta maaf. Nanti kan belum bersalah. Maaf. Ya, mungkin di sini kan maaf ya saya ini Masya Allah orang Indonesia sopan sekali ya, adabnya juga luar biasa. Tapi kalau dalam bahasa Arab afwan itu enggak ada. Maksudnya kalau kita mau bertanya atau minta sesuatu mungkin al-ma'dzirah, uzran ya, tapi bukan afwan ya. Baik. Ya. Mau bertanya kalau ini kan di contoh hiwarnya kita ketemunya satu dengan satu. Jadi bertanyanya Mas Muki, kalau misalkan kita ketemunya dengan 2 orang sekaligus atau 3, apakah pertanyaannya Mas Muki wa anti gitu atau gimana Ustazah? Iya, baik. Boleh kembali lagi Ustazah Fadilah? الصفحة نعم. الكاف هنا أشيري لو سمحت إلى كاف الخطاب. نعم. الكاف ini namanya kaf al-khitab ya. Kaf al-khitab ini adalah kaf yang dimana khusus untuk untuk berbicara kepada seseorang
masmuka, masmuki. Kalau ada dua, masmukuma, ya. Kalau banyak, masmukum atau ma asmaukum, ya. Gitu. Jadi ini apa namanya, berubah dia sesuai mukhatab. Kita berbicara kepada siapa nih? Satu orang, dua orang, laki-laki, perempuan. Ma asmaukunna. Nah, itu juga berubah untuk perempuan yang banyak, perempuan, atau ma asmaukum, ya, untuk orang yang banyak bisa jadi secara khusus atau lebih spesifik lagi untuk laki-laki. Ya, jadi bisa berubah. Kalau ma asmuki anti wa anti wa anti. Nah, ini apa namanya? Itu menunjukkan kurang paham, ya. Kurang paham, ya, Mas Muki. Tapi beda, misalnya kalau kita misalnya ini, saya ini sebagai guru, ya, apa namanya, Mas Muki anti wa anti wa anti, ya, itu boleh gitu ya. Jadi lihat lagi kondisi. Tapi kalau misalnya kita mau kenalan sama teman baru, Mas Muki wa anti kan kurang apa ya, kurang enak lah gitu ya. Nah, jadi Mas Muki anti wa anti Mas Muki. Nah, kita bisa ganti-ganti, misalnya Mas Muki anti wa anti Mas Muki, jadi bolak-balik supaya bervarian aja gitu ya. Baik. Tapi kalau misalnya untuk pemula udah hafal aja satu, nanti bingung ya. Ya, satu aja cukup ya. Baik, nanti untuk kedepannya lebih paham, apalagi kalau sudah mulai membaca novel-novel bahasa Arab. Bahasa Arab tuh banyak loh novel-novel yang keren-keren. Banyak juga novel-novel yang terjemahan juga bagus-bagus. Ya, baik, silakan. Wah, jazakumullah khairan Ustazah. Nah, يمكن نقترح هذا يا أستاذة لأن بعد هذا سننتقل إن شاء Nah, الله. Sahtin. Nah, alhamdulillah telah selesai pertemuan kita pada sore hari ini, akhwat. Baik, kepada Ustazah kami persilakan untuk melanjutkan aktivitas kembali. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ya Ustazah. Waalaikumsalam. Selamat semangat ya semuanya dalam belajar bahasa Arab ya. Kalau semangat dalam bahasa Arab apa? Jangan hamasah ya. Hamasah, jangan hamasah ya. Tashajja'an ya, tashajja'an wa li dirasat al-lugha al-arabiyyah. Assalamualaikum, ila liqa, wada'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa Ustazah. Nah, kepada seluruh akhwat diperkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting kecuali akhwat kelas